almarhum mama nih ngutang mikrofon nih. Iya untuk latihan nih Pak. Jadi dilatih pas idola. Terus Iya, ibu iya. selalu mudah-mudahan dia nonton dia yang juga yang ngajar tuh Pak. Nah, Iya, iya, jadi iya. di situ udah latihan belum udah cari baju, minjam baju ini sekali udah lomba. Mm-mm. Zaman Peri SD itu masih Oh, tuh Miss ya? masih zaman Miss waktu mm-mm. itu. Nah, dari zaman situ kan dulu tuh sering kalau misalnya sebelum Ramadan itu Mm-mm. SMA 1 sering ngadakan ini Pak, kayak apa tuh acara-acara keagamaan. keagamaan lah pokoknya tuh. Apa tuh ya? Ada di hasil lidah saya nih. Iya. Pokoknya dari berawal dari situ lah. Kebetulan pun almarhum mama mendukung nggak tuh Peri kalau ikut kegiatan seperti itu tuh. Nah, dan anehnya tuh dia tuh tidak mendukung kalau Peri ikut sepak bola. Oh. Justru yang untuk itu nggak mendukung dia. Bukan nggak mendukung dia. Takut patah kaki, takut apa begitu ya. Dari kecil pun Peri tuh nggak pernah main-main keras gitu lah. Jadi tapi kalau Peri nyanyi, Peri dia tuh salah satu ngajar tuh. Support jadi ya. pokoknya waktu zaman itu tuh Peri tuh awal setelah ikut lomba injakkan kaki ke panggung tuh lomba lagu Umi di masjid dulu tuh. Lagu Umi di masjid. Masjid sebelum Usman tuh sebelahnya tuh apa tuh masjid apa tuh zaman Al-Qudsi tuh ya Al-Qudsi. Dulu tuh zaman ini kemudian tuh dipilih lah tuh yang namanya dulu tuh Peri ingat guru Peri tuh namanya tuh Bu Nana di Miss tuh namanya tuh. Beliau lah tuh yang ngajarkan nyanyian. Terus Pak Saipul yang sekarang udah jadi guru di mana tuh di Pak Saipul. Nah, oh iya. Nah itulah tuh di situ tuh lah belajar nyanyi di situ lagu Umi itu ingat benar saya itu zaman lagu Umi itu lagu Umi yalah itu tuh lah tuh belajar. Jadi almarhum mama tuh sampai ini ada cerita sedihnya nih Pak. Boleh cerita. Jadi almarhum mama tuh saking dia nih mengizinkan Peri untuk ikut gitu tuh. Jadi sampai dia ngutang mikrofon di rumah. Sampai ngutang mikrofon. Pada zaman itu tuh maksudnya kan pada zaman itu pun kehidupan pun nih Pak di bawah sekali. Standar lah di bawah standar. Bukan standar lagi di bawah gitu ya. Sangat minim sekali. Tapi keinginan kuat gitu ya. Keinginan kuat. Jadi dengan PD sampai maju sampai sekarang nih saya itu sampai berterima kasih sama mamanya kawan saya itu tuh kayak sedih lah nih kalau mau cerita sebenarnya sampai dipinjamkan baju buat lomba nyanyi itu warna putih koko tuh sampai bercara itu tuh dipinjamkan sama Ibu Rahmah itu guru SD Miss juga waktu itu dipinjamkan lah baju koko Bu Suhai. Mudah-mudahan Bu Suhai nonton malam ini sangat berjasa pada saat itu Pak. Maksudnya Peri itu kelas 4 SD udah ikut nyanyi. Kelas 4 SD. Jadi mau minta beli baju nih nggak mungkin. Dan pada zaman itu pun Miss tuh sangat mohon maaf sangat di bawah pokoknya SD dicap SD miskin. SD yang paling luar biasa sekali. Jadi karena baru kalau kita mau lomba tuh jadi dan kalau nggak salah Peri tuh udah mulai bangkit lomba tuh waktu Peri tuh waktu di situ. Jadi kan Peri tuh kan pede Pak. Jadi semua lomba tuh bisa kalau dulu tuh misalnya SD Miss diundang lomba nyanyi nggak ada yang mau. Jadi nggak pernah ngirim gitu. Tapi dan ada videonya lagi nih. Jadi Peri itu dipilih tapi tanpa kepala sekolahnya tuh nggak baca. Kalau itu tuh yang lombanya tuh perempuan, nggak ada yang cowok. Jadi tapi dia bilang siapa yang mau ikut lomba nyanyi gitu. Jadi akhirnya nih ini Pak Peri mau toh. Jadi akhirnya begini. Saya udah latihan sebulan sampai almarhum mama nih ngutang mikrofon nih. Iya untuk latihan nih Pak. Jadi dilatih pas idola. Terus ibu selalu mudah-mudahan dia nonton dia yang juga yang ngajar tuh Pak. Jadi di situ udah latihan belum udah cari baju, minjam baju sekali udah lomba. Ternyata diumumkan nggak ada yang laki sekali. SD Miss perwakilannya laki-laki langsung setelah nyanyi. Tapi luar biasa juga panitia pada kala itu dia tidak mengizinkan Peri stop nyanyi tapi dia teruskan lanjut dan dia ngomongkan setelah Peri turun panggung baru dia ngomong kalau ini bukan acara yang untuk laki-laki tapi khusus perempuan. Itu lucunya tuh di situ. Jadi pada akhirnya dapat juara enggak karena dia jadi dianggap panitia tapi itu didis tapi diberikan kesempatan buat dia tapi enggak langsung didis enggak tampil enggak dikasih kesempatan. Jadi Peri itu dianggap tamu dan anehnya sekali Peri naik langsung rame orang kala itu. Jadi
situ lah tuh awalnya memberanikan diri Nah, tampil di pentas gitu. kemudian lagi mulai dari situ tuh ada lagi waktu pokoknya zaman Ferry lagi SD itu banyak sekali kegiatan lomba-lomba keagamaan tuh anak-anak. Terus fashion show, Iya. fashion show apa namanya? Busana muslim ya, Busana muslim ya. Tapi dulu tuh nggak ada yang zaman sekarang kan pada yang ditonjolkan tuh anak-anak SMA, anak-anak yang ini usia ada dewasa, Usia yang sudah tapi dewasa. pakai dewasa, anak-anak itu nggak dulu tuh anak-anak seperti itu zaman itu tuh. Nah jadi itu loh tuh ngikutnya tuh di Masjid Al-Qudsi juga tuh berpasangan. Kalau nggak salah tuh belum dapat, udah gitu tuh. OSN zaman itu tuh ada lagi apa FL2SN lagi, LS2N tuh ya. LS2N tuh yang seni kan. Akhirnya itu tuh Ferry kelas 5 SD. Itu Ferry itu sampai 2 yang ikut lomba nari sama bukan ini namanya Sair Gulung. Sair Gulung. Oh, paling juga Sair Gulung ya. Luar biasa. Itu Sair Gulung dan itu dipilih Pak ini. Pak Udin yang di Pamili. Zaman itu kepala sekolah. Pak yang Udin. pilih Ferry itu Ya, dia yang pilih Ferry itu. Terus tuh zaman itu tuh Pak. Terus semenjak itulah tuh jadi guru tuh udahlah Ferry ya terus. Ferry terus tuh. Jadi setiap lomba jadi sampai guru sampai panitia tuh Ferry lagi nih pasti nih perwakilan Miss, dan ternyata tuh benar karena enggak ada anak-anak di SD Miss itu yang menonjol kala itu Pak, benar-benar ini prestasi anak-anaknya tuh. Jadi bukannya karena Ferry ini ngaku bukan, tapi karena gurunya bilang sebenarnya tuh mereka tuh mau cuman mereka tuh nggak tahu. Jadi kalau Ferry ini kan tahu Ferry itu emang tahu percaya diri percaya gitu diri ya. dulu. Bayangkanlah anak SD bebedak sendiri nih nak pergi lomba nih. SD loh Pak. Nah itu lagi cerita. Udah mana bebedak sendiri kan? Nah jadi kata si ada yang namanya guru tuh zaman itu tuh orang bilang nggak rugi gitu nih katanya bilang tuh. Jadi pada zaman itu tuh Ferry ini memang pengertian, dia tahu sekolah jadi minim gitu. Nah di situ lah tuh jadi berani sampai SMP. SMP Ferry mulai redupnya nggak ikut kegiatan karena Ferry kan sekolahnya di SMP 1 Pak. Nah di SMP 1 tuh banyak apa namanya kayak anak-anak berprestasi itu muncul semua di situ di SMP 1. Penari itu kan jadi kali SMP itu nggak pernah ikut kegiatan karena penari-penarinya itu kan anak-anak dari SD 1 sampai 3 tahun ke depan tuh pokoknya penari perwakilan SMP 1 itu Tuhan diberikan kesempatan gitu ya. Kalau di SMP 1 karena pun memang Ferry pun jauh di bawah standar itulah ya. Waktu zaman SD itu menonjol gitu. Tapi kalau zaman SMP itu nggak pernah dilibatkan gitu gini gitu. Cuman Ferry sih aktif ikut kegiatan kayak nari. Ikut kegiatan pramuka lah. Ferry itu lebih menonjol di pramuka ya. Pramuka juga ya. Di SMP itu zaman itu tuh pramuka, sampai Ferry itu punya nama regu itu semut merah. Masih ingat ya, luar biasa ya. Sekarang pun pas lebaran pasti reuninya tuh SMP itu sama anak-anak semut merah. Itu. Sekarang tuh di rumah, di ruang tamu ada bingkai foto dan isinya tuh kami memang kenang-kenangan anak-anak semut merah. Semut merah ya. Semut merah.